Maryam yang dalam keadaan lemah secara fisik dan secara psikis, oleh Allah Subhanahu wa taala diminta menggoncangkan pohon kurma. Bapak Ibu pernah lihat pohon kurma? Itu mirip kayak pohon kelapa. Jangankan wanita, apalagi baru melahirkan, apalagi dalam kondisi fisik dan psikis seperti Maryam, kita yang laki-laki saja belum tentu ngegoncangin pohon kurma tuh jatuh pohon buah kurmanya. Tapi yang Allah inginkan kepada kita, belajar daripada Maryam adalah untuk yang namanya rizki. Maka bentuk tawakal yang sesungguhnya adalah usaha dulu, baru Allah akan turunkan rizki. Itulah tawakal yang sesungguhnya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di subuh hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pagi hari ini kembali Allah percayakan hidup bagi kita, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Coba kita tarik nafas kita hembuskan, kita rasakan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, namun Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah pertemukan kita, bahkan Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang rizki, maka bagi seorang mukmin bukan saja kita membayangkan tentang upaya-upaya daripada hal teknis, tapi ada sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada hal itu, yaitu bagaimanakah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dari sekian hal yang disampaikan oleh para ulama, apa yang menjadi pengalaman para salafus soleh berkaitan dengan sebab-sebab rizki, kita akan coba lihat beberapa di antaranya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, yang pertama para ulama mengatakan bahwa di antara sebab-sebab daripada Allah anugerahkan rizki kepada manusia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq sebagaimana daripada nama surat tersebut, yaitu tentang perceraian. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika sebuah rumah tangga terasakan bagaimanakah kurang harmonis antara suami dengan istri, terjadi badai dalam bahtera rumah tangga mereka, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, di surat At-Talaq tersebut banyak sekali perintah tentang bertakwa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa ketika kita memiliki masalah, jangan lupa untuk kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringnya yang terjadi adalah kita ketika menghadapi masalah, manusia sudah kita ceritakan, tapi kita jarang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ngadu kepada manusia, tapi belum ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang memberikan solusi dalam hidup kita. Di ayat pertamanya saja Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wattaqullaha rabbakum. Di ayat kedua Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah berikan jalan keluar
dalam kisruh rumah tangga yang bagi sebagian orang ketika terjadi masalah dalam rumah tangga bagaikan neraka, tentunya bukan neraka yang sesungguhnya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, ada seorang jamaah di kantor Telkom di daerah Gunung Sahari ya. Itu hadirin khotul iman rahimakumullah, beliau cerita bagaimana ada seorang karyawan yang ditelepon dari kedutaan Amerika, karena orang tersebut dari pagi sampai sore itu menghadap ke arah kedutaan Amerika. Jadi beliau ternyata dari ruang kantornya kemudian begini aja diri ya. Ada apa orang tersebut? Ternyata hadirin khotul iman rahimakumullah, beliau mengalami masalah rumah tangga ya. Makanya hadirin khotul iman rahimakumullah, tidak berlebihan ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ini juga sering saya sampaikan dalam tausiah pernikahan, beliau pernah mengatakan, jika ada surga di dunia itulah keluarga yang sakinah, tapi jika ada neraka di dunia itu adalah keluarga yang berantakan. Tidak berlebihan beliau mengatakan hal tersebut. Ketika rumah tangga kita tentram, memiliki istri yang solihah, memiliki istri yang bisa menerima dari apa yang Allah berikan kepada suaminya, ketika anak-anak kita penurut soleh, ya Allah, bahagianya kehidupan kita, laksana surga, walaupun tentunya belum surga sesungguhnya. Tapi jika ada masalah dalam rumah tangga, maka terasa bagaikan neraka, tentunya bukan neraka yang sesungguhnya. Maka surat At-Talaq yang isinya sebagian besar dari mulai ayat pertama adalah tentang perceraian seperti At-Talaq. Itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pentingnya kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sering terjadi adalah ketika kita menghadapi masalah justru jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ketika ada masalah malah jarang ke masjid ya. Kumpul sama teman, sharing di kafe, mestinya banyak datang ke masjid. Sebelum kita ngadu kepada manusia, sudahkah kita ngadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang menjadi kajian kita adalah bahwa dengan ketakwaan, selain Allah bukakan jalan keluar, maka wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rizki dari arah yang tidak terduga. Imam Ibnu Katsir ya, dan saya awali dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan bahwa dari cara yang di luar yang kita bayangkan ya. Kita mungkin berharap ketika memiliki masalah daripada ekonomi, masalah harta, kita ada masalah ya, kita berharap kepada fulan, kita berharap kepada ini dan itu. Tapi ketika kemudian kita bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan di luar dari apa yang kita bayangkan. Terkadang yang membantu kita orang yang tidak kita bayangkan, terkadang yang memberi kepada kita caranya di luar dari apa yang kita bayangkan. Dan ini tentunya adalah kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian memasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang bukakan jalan kepada manusia. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa setiap manusia akan mencapai titik kulminasi problem. Kita ada masalah sekarang ini, masing-masing kita punya masalah ya. Masalah kita belum ini, belum itu dan lain sebagainya ya. Masalah membagi waktu dan lain sebagainya. Hari ini saja subhanallah saya ada 4 undangan pernikahan ya. Ada ini, itu dan lain sebagainya. Tiap-tiap kita punya masalah, tapi ada yang bisa kita selesaikan. Tapi kata beliau, manusia akan sampai kepada puncak masalahnya ya, berada pada titik kulminasi problem. Dan ketika kita berada pada puncak masalah, kita merasa bahwa ternyata ini nggak bisa membantu kita, ternyata ini nggak bisa membantu kita, oh maaf saya nggak bisa bantu. Maka hadirin khotul iman rahimakumullah, pada saat manusia berada pada puncak masalah dan kemudian dia berharap hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kurvanya akan kurva terbalik. Allah bukakan jalan yang luar biasa luasnya kepada kita. Makanya beliau mengatakan di ujung dari tulisannya, fa'ajmilu fit talab, percantiklah dalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadir khotal iman rahimakumullah, Imam Nukathir mengatakan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak terbayuk, tidak terbersit dalam pikiran kita. La yakhtur fil bal, kata beliau. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah menyebutkan dalam skala yang lebih masif. Ya. Kalau tadi lebih kepada pribadi, tapi dalam surat Al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala berfirman secara masif. Bagaimana Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan bukakan barakat, bukan cuma berkah, barakatin minas sama'i wal ard, bukan saja dari langit, tapi juga dari bumi. Bagaimana hadir khotal iman rahimakumullah, hujan yang turun menjadi keberkahan, bagaimana kemudian dari buminya, luar biasa. Makanya hadir khotal iman rahimakumullah, saya masih ingat ketika khutbah Jumat di kantor PBB di Vienna di Austria, saya mengatakan ada 5 potensi yang dimiliki oleh umat Islam. Di antaranya adalah at-taqah al-bashar. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan ats-tsarwah al-ma'daniyah, bagaimana sumber daya alam yang sebenarnya Bapak Ibu kalau buka dalam internet, Allah banyak menitipkan kekayaan alam di negeri-negeri kaum muslimin. Coba kita lihat, Allah menitipkan banyak kekayaan alam di negeri-negeri kaum muslimin. Dan hadir khotal iman rahimakumullah, ketika masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana keberkahan ini terjadi. Syekh Mahmud As-Sallabi, seorang pakar sejarah, beliau mengkritisi bagaimana tesa dari orang yang mengatakan bahwa masa kejayaan Islam itu di masa Abbasiyah. Beliau mengatakan tidak, masa kejayaan Islam itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata beliau, ukuran peradaban dalam Islam bukan megahnya daripada suatu bangunan, bukan banyaknya buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain, tapi bagaimanakah nyaman, tentram, bahagianya orang-orang yang tinggal pada saat itu. Dan itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Abbasiyah Empire, kata beliau, dalam kekhilafahan Abbasiyah, memang bangunan begitu mentereng, bagaimana buku-buku ilmuwan kaum muslimin diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, tapi kata beliau, peralihan kekuasaan dari satu khalifah ke yang lain, ada yang dibunuh, ada yang digulingkan. Apakah ini sebuah peradaban? Bukankah ketika Nabi hijrah ke Madinah, Yathrib yang dulunya bernama, kota tersebut yang dulunya bernama Yathrib, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dirubah menjadi Madinah, yang artinya adalah kota. Dan ternyata ngepas peradaban dalam Islam disebut dengan tamaddun, seolah-olah ingin mengatakan kepada kita bahwa yang namanya kota, yang namanya orang kota itu mestinya berperadaban. Antara Madinah dengan tamadun memiliki akar kata yang serupa, mim, dal, dan nun. Maka kalau kemudian ingin dikatakan tempat tersebut adalah kota, mestinya berperadaban. Ketika jauh dari peradaban, bukan itu yang diinginkan oleh Islam. Makanya ketika hijrah, yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW adalah masjid, untuk menunjukkan bahwa inti peradaban dari Islam adalah bagaimana kekuatan ruhiyah seorang manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada fisik dan lain sebagainya. Jadi hadir khotal iman rahimakumullah, kembali bahwa sebab-sebab rizki yang pertama adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kemudian kita merasakan kok saya seret rezekinya, ada masalah ini dan itu, maka hadir khotal iman rahimakumullah, bagaimana kita perlu meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kitanya sudah merasa bertakwa, tapi apakah sudah seperti yang Allah harapkan atau belum? Kalau saya tanya permasalahan lain, Bapak Ibu semua di sini, apakah merasa sudah mendapatkan hidayah dari Allah? Tiap hari kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya.
Jangan-jangan kita yang terlalu percaya diri, merasa sudah mendapatkan hidayah, tapi kalau kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang tanda orang mendapatkan hidayah, rasanya nggak seperti itu. Kita merasa mungkin sudah bertakwa, tapi kemudian ketika diberikan penjelasan tentang takwa, jangan-jangan belum seperti itu. Allah menjelaskan tentang orang yang mendapatkan hidayah, contohnya saja, ya, itu dikatakan dalam surat An-Nisa, bagaimana orang yang diberikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah jadikan hatinya lapang dalam melakukan Islam. Bahasa yang lebih sederhananya adalah bagaimana dia menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang suka mancing. Orang kalau suka mancing, ketika dia menikmati mancingnya, itu kadang orang bilang, ngapain mancing? Dari pagi sampai siang, mendingan ke fish market. Tapi kata orang tersebut apa? Disinilah seninya. Oh, yang suka nonton bola, saya punya beberapa sahabat yang suka nonton bola, apalagi kalau kemudian Persib lagi main di Jalak Harupat, aduh luar biasa. Itu pakai bobotoh dan lain sebagainya. Saya bilang, Kang, apa nggak enak di rumah ada teh sambil nonton pakai AC? Oh, di situ seninya Pak Kiai. Itu kata orang yang senang terhadap tersebut. Maka ciri di antara orang yang mendapatkan hidayah adalah yashrah sadrahu lil Islam. Allah jadikan senang, resep, ya, anteng dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bingung, ngapain umroh, perasaan tahun lalu umroh. Tapi bagi orang yang mendapatkan hidayah, senang ibadah, ya. Ngapain di masjid, bolak-balik di masjid. Tapi bagi orang yang kemudian Allah berikan hidayah, dia merasakan senang di hatinya. Inilah orang yang mendapatkan hidayah. Salah satunya contohnya, ya. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah, kembali bahwa yang pertama sebab-sebab rizki adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin khotimah rahimakumullah, perbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti di akhir ada satu slide saya katakan bahwa Nabi SAW bersabda, boleh jadi Allah tahan rizki min dzanbin yusibuh, karena dosa yang kita lakukan. Kita nggak sadar, mungkin ada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dosa berkaitan dengan ibadah, entah dosa berkaitan dengan manusia. Mungkin Allah tahan rizki kita karena kita selama ini kurang berbakti kepada orang tua. Mungkin kita selalu sibuk. Saya sering mengatakan, jangan sampai kesibukan kita terlalu panjang dari waktu hidup orang tua kita. Sibuk, lantas kemudian orang tua kita tidak kita bakti kepada mereka. Maka yang kedua adalah sebab-sebab rizki adalah banyak bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh dari ayat 10 sampai ayat 12, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka aku katakan, mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Di sini menarik apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Beliau mengatakan, berbahagialah mereka yang mengenal Allah, Raja di atas segala raja, yang tidak membalas kemaksiatan hambanya dengan menghentikan daripada ampunannya. Coba hadir khotal iman, maha suci Allah dari permisalan makhluknya. Cuma kalau mohon maaf kita ada pembantu, lantas kemudian datang tamu jamaah masjid, ya. Kemudian hadir khotal iman rahimakumullah, bagaimana pembantu kita datang membawa teh panas, ya. Ternyata karena grogi dan lain sebagainya, pada saat akan menghidangkan tumpah kepada kita. Ya. Adakah kita memaafkan? Mungkin kita memaafkan, tapi setelah memaafkan, adakah kita memberi kepada dia? Belum tentu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ghaffar. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan bukan saja Maha Pengampun, Rahim. Allah juga tidak pernah memutus daripada nikmatnya kepada hamba. Setelah sang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rezeki kepadanya. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya berbahagialah orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita banyak berdosa, istighfar, jangan-jangan ini yang menghalangi rezeki kita. Jangan-jangan keterlambatan kita ya, dalam sholat, dalam hal-hal yang lain, inilah yang menjadikan doa-doa kita berkaitan dengan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga ditunda. Hadirin khotaliman rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man lazamal istighfar, barang siapa yang komitmen konsisten untuk kemudian beristighfar, maka Nabi SAW mengatakan, ja'alallahu likulli rahmatin makhraja, Allah jadikan jalan keluar dari setiap kesempitannya. Subhanallah ya. Sekali lagi bahwa nggak ada di antara kita yang tidak punya masalah, pasti ada masalah ya. Entah masalah dengan dirinya, entah masalah dengan keluarganya, entah masalah dengan masyarakatnya, entah masalah dalam pekerjaannya, pasti ada masalah. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang merutinkan istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar daripada kesempitannya, dan Allah berikan kelapangan daripada rasa sempit yang menghimpitnya. Bapak ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, mungkin ada masalah yang bikin kita kemudian jadi kefikiran, hati kita jadi deg-degan, tidur nggak nyenyak, sambil kemudian terbayang, ya Allah ini begini, ini begitu ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan istighfar dirutinkan, dan di ujung dikatakan bahwa Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah dia duga. Singkat, astaghfirullah, nggak panjang ya. Nabi SAW mencontohkan bahwa beliau ini setiap hari nggak kurang dari 70 sampai 100 istighfar. Kita hadir khotaliman rahimakumullah, berapa lama kita ngobrol? Coba kita ngopi ya. Hadir khotaliman rahimakumullah, habis kajian subuh kita ngobrol bisa 2 jam. Istighfar 70-100 kali nggak lebih dari 10 menit ya. Bahkan hadirin khotaliman rahimakumullah, sambil kita drive itu kita bisa astagfirullah ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana istighfar ini betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala bukakan kepada kita pintu-pintu rizki yang di luar kita bayangkan. Kenapa? Karena boleh jadi yang menghambat rizki kita adalah dosa-dosa kita. Yang ketiga hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana benar-benar tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan cukupkan. Namun ini menarik, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW memberikan kepada kita contoh tawakal, bagaimana tawakalnya burung. Nabi SAW mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut thair yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung diberikan rizki. Burung berangkat pagi dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut penuh. Di sini yang menarik adalah bahwa Allah memberikan kepada kita satu tanda bahwa yang namanya tawakal tetap berusaha. Yang namanya tawakal tetap berusaha ya. Bapak ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, kita belajar dari Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Maryam hamil ya. Dan memang ini adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana masyarakat kemudian mengatakan hal-hal buruk kepada Maryam karena Maryam hamil tanpa diketahui siapa ayahnya, dan mereka mengusir Maryam sampai kemudian Maryam melahirkan anaknya dalam keadaan seorang diri, nggak ada yang membantunya.
Hadirin bisa bayangkan bagaimana seorang wanita yang baru saja melahirkan dalam keadaan secara psikis merasa sedih, ya. Bagaimana ditinggal seorang diri, secara fisik dia baru melahirkan. Maryam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam untuk mengguncangkan pohon kurma. Bisa dibuka dalam surat Maryam, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiya, dan goncangkanlah pohon kurma, niscaya rutob itu akan berjatuhan daripada pohon kurma. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, fase daripada kurma ini ada beberapa fase. Kurma muda yang rasanya agak sepet-sepet tapi ada manisnya, ini disebut dengan balah. Tapi kalau kemudian dia sudah matang tapi masih garing, crunchy, itu namanya adalah rutob. Biasanya di Arab Saudi kalau kita i'tikaf Ramadan atau pada saat iftar Senin dan Kemis, itu yang diberikan adalah rutob, kurma muda, ya, ditaruh dulu di kulkas. Jadi ketika kita buka puasa kita gigit, manis, garing, dingin, itu rutob. Kalau yang sudah masak seperti yang ada di kita, itu namanya adalah tamr, ya. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, yang menarik adalah bahwa Maryam yang dalam keadaan lemah secara fisik dan secara psikis, oleh Allah Subhanahu wa taala diminta mengguncangkan pohon kurma. Bapak Ibu pernah lihat pohon kurma? Itu mirip kayak pohon kelapa. Jangankan wanita, apalagi baru melahirkan, apalagi dalam kondisi fisik dan psikis seperti Maryam, kita yang laki-laki saja belum tentu ngegoncangin pohon kurma tuh jatuh buah kurmanya. Tapi yang Allah inginkan kepada kita, belajar daripada Maryam adalah untuk yang namanya rizki. Maka bentuk tawakal yang sesungguhnya adalah usaha dulu, baru Allah akan turunkan rizki. Itulah tawakal yang sesungguhnya, ya. Dan sedikit intermezzo daripada hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurma ini unik. Kalau dia berbuah, maka untuk matangnya harus diterpa dengan angin yang kadar panasnya tertentu, ya. Jadi nggak kemudian sembarangan, ya. Dia beda sama buah yang lain. Kalau buah yang lain ketika sudah berbuah kita petik, kita sekap, dan kemudian dia akan matang. Tapi kalau kurma enggak, yang ada peot tapi enggak matang. Dia hanya masak kalau kemudian diterpa dengan angin yang kadar panasnya tertentu. Maka dari sini saya ingin mengatakan bahwa dalam keyakinan kita, Nabi Isa alaihissalam lahirnya di musim panas dan bukan di musim dingin, ya. Apalagi digambarin ada salju dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena buktinya adalah rutob, jadi masaknya lagi masa rutob. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah, burung saja ketika bertawakal tapi tetap berusaha, ya. Maka hadirin khotimah rahimakumullah, bagaimana sebab rizki yang ketiga adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana hati yang kemudian kita serahkan kepada Allah, tapi bagaimana kita juga kemudian berusaha akhdul asbab. Hadirin khotimah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi kepada kalian zalulan, mudah, ya. Coba kita berjalan ke sana kemari, berbeda dengan planet-planet yang lainnya. Maka Allah mengatakan famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di segala penjurunya, wa kulu mir rizqih, dan makanlah daripada rizki yang Allah telah sediakan. Ini mohon maaf meminjam seorang sastrawan budayawan dari Betawi, ya. Beliau mengatakan emang rezeki nggak kemane-mane,
Tapi kalau lo nggak kemana-mana, mana ada rezeki. Kurang lebih begitu. Sering kita mengatakan, rezeki mah nggak kemana-mana. Betul, tapi kalau kita nggak kesana, nggak kemari, nggak berusaha, hadir khotal iman rahimakumullah, maka di sini tetap bahwa yang namanya sebab rizki adalah tawakal. Bagaimana hati yang berlepas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai manusia kita kemudian akhdhul asbab. Yang keempat, hadir khotal iman rahimakumullah, adalah silaturrahim. Dalam logika manusia, ketika kita silaturrahim, justru kita banyak mengeluarkan ini dan itu. Coba lihat hadis tentang bakhil, hadis tentang pelit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, hati-hati dengan yang namanya bakhil, karena dia membinasakan umat sebelum kalian. Habasahum alal, ternyata rasa bakhil ini telah membuat orang-orang sebelum kita dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, amarahum bil qati'ah faqata'u. Jadi rasa bakhil ini ternyata membisikkan kita untuk malas silaturahim. Ini rasa bakhil. Coba orang kalau pelit, misalkan mau ke saudaranya, mau ke kakaknya, mau ke omnya, aduh berapa nih bensinnya, berapa nih tolnya, belum kalau kemudian bawa oleh-oleh. Ini rasa bakhil. Amarahum bil qati'ah faqata'u. Rasa bakhil ini mengajak umat terdahulu untuk memutus silaturahim, maka mereka memutus silaturahim. Kalau dalam logika manusia, ketika seorang manusia itu silaturahim, dia keluar ini, keluar itu, waktu, belum keluar uang untuk bensin, tolnya, oleh-olehnya, belum untuk nyangoni dan lain sebagainya. Tapi justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kebalikannya. Dengan silaturahim Allah Subhanahu Wa Taala berikan rizki kepada manusia. Subhanallah. Dapat informasi peluang ini, bisa kerjasama dengan ini. Hadir khotal iman rahimakumullah, maka yang kita gunakan bukan logika daripada manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sarrahu an yubsatalahu fi athari wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu au kama qala sallallahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadir khotal iman rahimakumullah, yang dimaksud dengan dipanjangkan umur adalah orang tersebut menjadi kenangan. Makanya saya mengatakan, berbahagialah orang yang mati tapi tidak mati kebaikannya, dan celakalah orang yang mati tapi tidak mati keburukannya. Berapa banyak orang yang sudah tidak ada tapi rasanya masih hidup. Wah, dulu ada di Masjid Darussalam nih Bapak Fulan, dia rajin silaturahimnya. Nggak usah jauh, hadir khotal iman rahimakumullah, mohon maaf. Saya suka nanya sama jamaah-jamaah yang ada di beberapa negara. Saya sering itu kalau ke Australia, ke Amerika dan lain sebagainya. Saya bilang, Ustadz kan banyak, tapi kenapa? Saya bilang, saya kadang diundang lagi. Kata mereka, Ustadz banyak memang, tapi yang menarik adalah Ustadz itu kalau masuk ke masjid itu biasanya nyalamin jamaah yang lain. Hadir khotal iman rahimakumullah, sentuhan kecil seperti ini ternyata sangat terasa bagi jamaah. Masalahnya kecil. Kalau kemudian ada orang masuk ke masjid, apalagi misalkan dia ustadz, dia seorang tokoh, kemudian sholat sunnah, habis itu baca Quran, soleh nggak orang seperti ini? Soleh. Tapi tentu rasanya lain. Kalau kemudian dia habis sholat sunnah, dia sambangi, dia salami, sehat Pak? Wah, Masya Allah baca Quran. Lain rasanya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa inilah silaturahim. Bahkan kalau perlu kemudian kita sapa, oh gimana anaknya sekarang? Lain rasanya. Dan itulah yang terjadi ketika Nabi SAW usai sholat subuh dan melihat, loh kemana sahabat fulan? Itulah ukhuwah terapan, bukan cuma sekedar kajian, ukhuwah dan lain sebagainya. Jadi hadir khotal iman rahimakumullah, dipanjangkan umurnya menjadi kenangan. Ya Allah, orang itu baik benar, ramah benar, nggak ada orang yang tersakiti.
Kalau ngobrol, kalau udah masuk wilayah-wilayah yang sensitif, ngomongin orang dan lain sebagainya, dia cuma senyum. Ada orang-orang seperti ini, ya. Allah panjangkan umurnya dalam artian bagaimana orang tersebut sudah tiada, tapi kemudian rasanya masih menjadi kenangan. Yang berikutnya kata Nabi SAW, dan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ini saya ambil kata-kata dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Di antara yang perlu kita prioritaskan dalam silaturahim, kata beliau, adalah kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik yang akan diwarisi ataupun tidak diwarisi, yang berkaitan dengan mahram atau bukan mahram. Jadi ada dua kekeliruan silaturahim zaman sekarang. Yang pertama, silaturahim sekarang ini banyak memprioritaskan teman daripada keluarga dekat. Wah, minggu sekarang nih reuni teman SD, minggu depan reuni waktu zaman kuliah, orang tuanya nggak pernah didatengin. Salah nih silaturahim seperti ini. Yang kedua, silaturahim itu bukan dalam hal maksiat. Silaturahim katanya dengan teman-teman, ternyata di puncak joget-joget. Silaturahim mah bukan dalam hal maksiat, ya. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana hadirin khotaliman rahimakumullah termasuk kepada orang tua. Jangan-jangan kita sudah lama membiarkan orang tua kita. Kita sibuk dengan diri kita, lupa dengan orang tua. Saya ingin mengatakan, dulu guru saya mengatakan, Gus, kunci keberkahan hidup itu 3. Pertama, banyak baca sholawat. Kedua, bakti sama orang tua. Yang ketiga adalah banyak bersedekah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, saya menjadi saksi betul wejangan tersebut. Saya S3 di Malaysia, ya, dan selesai dari sidang disertasi, Universitas Islam Madinah buka cabang di Malaysia, di daerah Shah Alam, ya. Saya mengajukan diri untuk menjadi lecturer ke sana dan diterima. Saya mengampu mata kuliah yang cukup prestis, yaitu hadis dan ilmu hadis, ya. Untuk sebuah kampus dari Arab Saudi, saya sebagai orang dari Asia Tenggara yang diberikan amanah untuk mengajar masalah hadis ini merupakan suatu hal yang saya kira prestis. Gajinya juga pakai real, ya. Jadi setelah diterima, kita diminta untuk buka akun di Bank Rajihi dan kemudian gajinya pakai real. Nah, setelah bekerja ada 1 bulan 2 bulan, saya biasa telepon ke orang tua. Orang tua baru ngeh, saya itu udah selesai sidang, udah selesai wisuda. Beliau nanya, Agus sekarang ngapain? Saya bilang, ngajar mak. Loh, kan dulu bilangnya mau belajar, kok sekarang ngajar? Wah, dengan semangat saya katakan, tapi ngajarnya mak di universitas cabang dari Saudi. Ibu saya diam. Saya berusaha lagi meyakinkan, gajinya pakai real mak. Apa kata beliau? Pulang loh, emangnya Tuhan di Jakarta beda sama di Malaysia? Begitu saja beliau mengatakan. Ibu saya ini nggak banyak ngomong yang kalau tapi kalau ngomong itu langsung nojok ke ulu hati. Dan ini masalah akidah. Apa kata beliau? Emangnya Tuhan di Jakarta beda sama di Malaysia? Begitu beliau katakan, ya. Malam itu saya ngerenung, cerita sama istri. Besokannya kemudian saya ngajukan resign. Sebulan kemudian kita pulang rombongan dengan istri dan anak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, nggak ada yang namanya ketukar, ya. Dan benar secara akidah, Allah itu Tuhan yang memberikan rizki di sana dan juga di sini, ya. Bagaimana berkah bakti kepada orang tua. Sampai hari ini 28 negara saya sambangi untuk berdakwah, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kadang sama istri itu suka ngobrol, ya Allah, Ustadz kan yang pinter-pinter banyak, yang hebat-hebat, yang di TV banyak, ya Allah. Kadang belum pulang dari Australia dihubungin, Ustadz bisa nggak ke Kuwait? Sempat beberapa kali ketemu dengan keluarga cuma di bandara, ketemu sebentar tukeran koper, pakaian kotor dibawa istri, saya bawa koper baru ke negara lain. Hadirin khotaliman rahimakumullah, berkah bagaimana bakti pada orang tua, ya. Maka jangan sia-siakan bagaimana dengan orang tua, jangan, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, yang kelima adalah banyak bersedekah.
banyak bersedekah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Saba, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan Allah mempersempitnya, dan barang siapa yang kalian infakkan maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan penggantinya. Nabi pernah berpesan kepada Asma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuki fayuki alaikum, jangan pelit, nanti Allah akan seretkan rizki kepada kalian. Kurang lebih bagaimana begitu, la tuki fayuki alaikallah, jangan kalian pelit maka Allah seretkan rizki buat kalian. Bahkan hadir khotaliman rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang tazkiyatun nafs, ya, bagaimana Imam Syafi'i sempat mengatakan bahwa anfik ma fil ghaib yunfik laka ma fil jaib. Bagaimana tingkat keyakinan seseorang, yaitu kita dibolehkan untuk kemudian berusaha berinfak semampu kita, niscaya Allah akan ganti. Tapi saya ingin memberikan syarat di sini, bukan berarti kemudian kita nagih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari itu. Jangan pernah mengambil porsinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita infak dan hitung-hitungan, oh berarti kalau sekian ntar dapat. Enggak, jangan. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kemudian kita mengatakan, ya kalau kita mau dapat big fish, maka infaknya juga yang besar. Itunya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah banyak bersedekah. Itu saja hadir khotal iman rahimakumullah. Ya. Dan yakinlah Allah akan ganti. Allah akan ganti. Saya yakin di antara yang hadir ada juga yang live streaming ikutin. Dalam episode kehidupan kita, kita pernah merasakan hal ini. Kita bersedekah, ya Allah, Allah ganti dengan sekian kali lipat. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, mohon maaf. Saya punya pesantren yatim. Ketika masa-masa Covid, ini kan banyak yang membutuhkan. Hadir khotal iman rahimakumullah, ya. Saya dengan istri kemudian berpikiran, ini tetangga kita banyak yang susah, ya. Bagaimana mereka, mohon maaf, berbatasan dengan perumahan yang cukup mewah tapi keadaannya sangat timpang. Terus gimana Bi, kata istri saya, udah kita bikin paket sembako, ya. Padahal bisa dibayangkan kita sendiri ada anak-anak yatim dan duafa. Hadir khotal iman rahimakumullah, tapi kembali kita banyak sekali meyakini hal ini. Ternyata hadir khotal iman rahimakumullah, Allah ganti, ya. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih ini. Jadi kembali hadir khotal iman, sebenarnya dalam episode kehidupan kita Allah udah tunjukin hal ini, ya. Makanya saya menghadirkan sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, mana qasad sodaqatun min mal, sedekah itu nggak pernah menyedikitkan harta, nggak pernah. Mirip kayak pucuk teh, semakin kemudian kita petik muncul lagi yang baru, bahkan semakin banyak. Makanya hadir khotal iman rahimakumullah, para ulama mengatakan ketika kita bersedekah dua fungsinya. Yang pertama adalah menjaga nikmat yang ada, yang kedua adalah menjemput rizki yang baru. Itulah sedekah, ya. Kalau dulu guru saya itu pernah bilang gini, Gus, kalau kita naik gunung, saya dulu pesantren di Garut kan ada gunung Cikuray, gunung ini dan lain sebagainya. Kata beliau, kalau kita naik gunung bawa bekal sendiri berat. Iya Pak Kiai, saya bilang. Yang enak gimana? Saya diam. Yang enak itu kalau ransel kita dibawain orang. Bener gak? Entar udah nyampe puncak dibalikin. Di situ ada buah pir, di situ ada air, ya. Kata beliau begitu juga dengan harta. Kalau kita bawa sendiri berat. Nanti di akhirat ditanya dua hal, min ainak tasabahu wa fima anfaqah, dapatnya dari mana, dikeluarkannya kemana. Yang enak itu harta kita titip sama orang dengan bentuk sedekah, nggak hilang, kata beliau. Di akhirat nanti dibalikin kepada kita dalam bentuk pahala. Begitu logikanya. Tapi kan berat, ya. Tapi kan berat hati ini. Yang bikin berat itu hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya.
Makanya kalau kita berbicara kemarin tentang kemerdekaan adalah bagaimana kita merdeka itu harus bisa menang lewat pertarungan hawa nafsu kita. Mohon maaf tadi habis sholat keluar kotak infak, kan yang berat di sini. Terjadi perang batin, merah apa biru, merah apa biru, akhirnya merah kagak, biru kagak. Kan yang berat di sini. Kadang dari rumah udah begitu semangat, ya Allah, rumah mentereng, anak soleh, istri soleha, ya, rezeki banyak, pengen nyampe ke masjid kan bisa berubah. Ya. Bahkan mohon maaf hadirin khotal iman rahimakumullah, saya sering mengatakan yang disebut dengan kaya adalah orang yang sebenarnya sudah di atas daripada harta. Ya. Makanya lihat, saya pernah menyampaikan tentang sisi entrepreneurship-nya Nabi SAW. Di usia 37 tahun Nabi SAW itu bukan saja pemilik modal, tapi Nabi itu udah di atas daripada harta, ya. Udah di atas daripada harta, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, beberapa orang yang hartanya luar biasa kadang udah nggak bawa handphone, dia udah nggak ini dengan dunia, udah di atasnya, maksud saya bukan meninggalkan. Ya. Jadi kembali hadirin khotal iman rahimakumullah, sedekah ini kemudian mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadirin khotal iman rahimakumullah, mohon maaf, apalagi untuk orang tua saya katakan. Jadi kepada orang tua jangan perhitungan, kepada orang tua jangan perhitungan. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Kadang saya bingung. Jadi saya ambil terakhir sebagai closing statement sebelum satu slide. Ketika saya kuliah di Al-Azhar, tapi tahun 90-an, zaman itu masih zaman telepon. Kita berkunjung ke rumah seseorang, kemudian ada seorang syekh dari Mesir, tiba-tiba sahibul bait dapat telepon, terdengar perbincangan. Oh, ya Allah, abah kurang sehat. Syafakallah. Apakah Nanda harus pulang? Oh, baik-baik, terus ditutup teleponnya. Syekh yang hadir bersama kami itu tanya, kenapa? Sahibul bait cerita ayahnya di Jakarta sakit. Langsung kita mengatakan, terus antum pulang nggak? Apa kata beliau? Tadi saya tanyakan, apakah Nanda pulang atau tidak? Kata beliau, nggak perlu. Syekh tersebut memberikan nasihat. Jujur dari tahun 90-an sampai sekarang masih terngiang. Apa kata beliau? Mengapa seorang anak tidak faham keinginan orang tuanya? Sampai orang tua menekan rasa malunya. Padahal orang tua faham keinginan anaknya sebelum sang anak mengatakannya. Ketika orang tua lagi sakit, nelpon, kangen mestinya dengan anak. Nggak perlu ditanyakan Nanda pulang atau enggak. Dan ternyata benar, 1 minggu kemudian didapat bahwa ayahnya meninggal dunia dalam keadaan memeluk selimut yang dulu dipakai dia ketika di pesantren. Hadirin khotal iman rahimakumullah, setega itukah kita kepada orang tua? Kadang ibu kita cerita temennya baru pulang umroh yang ini, nggak perlu kita tanyakan, jadi mama mau umroh? Nggak perlu. Ibu kita cerita itu kepengen. Hadirin khotal iman, kenapa kita nggak peka kepada orang tua? Padahal orang tua itu begitu peka kepada kita, ya. Mohon maaf, dilihatnya buku kita kusam, baju kita kusam, dibelikannya kita baju yang baru. Belum buruk tas kita, sudah dibelikan, ya. Tapi anak terkadang perhitungan kepada orang tuanya. Mama kan udah dikasih sekian sebulan, ya Allah. Saya kalau hari Rabu suka ngaji dengan para muslimah di sini, saya katakan, ya Allah, jangan, ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, jangan-jangan ini yang kemudian menjadikan rezeki kita seret, ya. Orang tua kita memendam rindu, orang tua kita banyak keperluan. Mungkin kalau dia ngomong nggak enak sama istri kita, nggak enak sama besannya, tapi kita nggak peka. Padahal dulu orang tua kita begitu faham dengan keinginan kita. Maka hadir khotal iman rahimakumullah, bukan saja bersedekah secara umum, tapi bagaimana memperhatikan orang tua. Terakhir hadir khotal iman rahimakumullah, saya mengatakan bahwa jangan menempuh cara yang haram. Jangan, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rizki kita masing-masing. Jangan pernah kemudian kita terfikir untuk kemudian mengambil yang bukan hak kita. Jangan.
Kelihatannya memang kayaknya jadi banyak, tapi dia akan mengurangi keberkahan daripada harta kita. Ya, dia akan mengurangi keberkahan daripada harta kita. Jangan. Hadirin iman rahimakumullah, mohon maaf, udah banyak jamaah saya di Malaysia, di mana ya, yang di Malaysia udah gelarnya datu, dia cerita, ya Allah Ustadz, saya dengan istri ini dulu semasa saya masih biasa-biasa, kayaknya rumah tangga itu bahagia, pulang kantor jalan-jalan. Ketika kemudian Allah sudah berikan dunia, ya, malah kemudian kok rumah tangga kayak begini. Saya katakan jangan-jangan kecampur dengan yang haram. Dia berpikir iya mungkin. Ya. Hadirin iman rahimakumullah, mohon maaf, yang kerja kantoran ketika masih honorer rasanya bahagia benar sama istri. Sekarang yang sudah punya jabatan malah kemudian rumah tangga nggak terasa harmonis. Hati-hati, jangan-jangan ada yang haram yang masuk dalam rumah tangga kita. Jangan pernah berpikir yang haram. Hadirin iman rahimakumullah, mohon maaf waktu juga yang memisahkan kita. Kita lanjut dalam beberapa hal lain berkaitan dengan sebab-sebab rizki. Jadi kembali bahwa hadirin iman rahimakumullah, bagi kita ada kaitan antara tazkiyatun nafs, bagaimana kesucian jiwa kita, dengan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin iman rahimakumullah, takwa, silaturahim, bakti pada orang tua, sedekah, dan juga memperhatikan orang tua, serta hal-hal yang lain, ini diantara sebab-sebab daripada Allah berikan rizki kepada kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakallah khairan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.